Halo gamers, masih bersama saya Sen dan selamat datang kembali di channel APK Molor. Inilah game horor buatan Indonesia yang saat ini bikin viral satu rumah, tentunya hanya rumah saya, bukan rumahmu, apalagi rumah pocong. Saya pun tidak menyangka bahwa game horor sebagus ini made in Indonesia. Mungkin dikarenakan selera kita sama, jadinya game horor yang dibuat sesuai dengan selera warga Indonesia. Jadi tanpa berbusa-busa loba basa-basi bisi basa siga basa bieu, inilah For Game For You dengan genre horor buatan anak manusia keturunan bangsa Indonesia versi APK. Kau akan mati. Horor. NANI?! Omae wa mou shindeiru. Number 1, Sundel Bolong Revenge. Game horor yang satu ini benar-benar berbeda dari game horor yang lain. Sepertinya merupakan gabungan dari genre horor dan komedi, di mana kita akan mengetahui fakta tentang isi kamar dari seorang wibu yang ternyata pemiliknya merupakan si Abah Pocong. Dan kamar seorang K-popers yang ternyata nugaduhnya sundel bolong. Rilisan pertama pada tanggal 5 Desember dan diupdate pada tanggal 28 Desember pada tahun yang sama, yaitu tahun 2021. Di Play Store ukuran gamenya hanya 60 MB saja, namun setelah saya pasang kira-kira mencapai 170 MB. Gameplay yang disajikan benar-benar memberikan kesan horor seperti jumpscare disertai sound effect yang bikin bulu ketek berdiri, bahkan grafiknya lebih bagus daripada game-game horor populer. Walaupun untuk penggunaan teksnya menggunakan bahasa Inggris, namun suara-suara dalam gamenya berbahasa Indonesia. Kamu bisa memainkan game ini kapan saja tanpa kuota alias offline. Namun, ini masih termasuk tahap awal percobaan atau kita mengenalnya dengan istilah demo. Di sini kalian akan berperan sebagai seseorang yang terjebak di sebuah bangunan yang berhantu, di mana hantu tersebut ialah sundel bolong yang ingin membalaskan dendam atas kematiannya. Kau akan mati. Kita diharuskan untuk mencari jalan keluar agar selamat dari kejaran sundel bolong tersebut, dan juga harus menyelesaikan teka-teki agar kalian bisa keluar dari ruangan ini. Number 2, Jurnal Malam Best Friends. Game kedua dikembangkan oleh seorang indie developer game yaitu Officialima Studios, dirilis tahun 2020 dan diupdate tahun 2021. Berukuran 194 MB untuk versi berbayar yang dibanderol dengan harga 13 miliar. Tapi jika kalian ingin memainkan game ini, lebih baik coba versi demonya terlebih dahulu agar kalian tahu apakah gamenya sudah cocok dan support dengan HP kalian ataukah tidak. Saya mencoba game ini beberapa abad yang lalu dengan HP spek kentang yang saya miliki, yaitu Realme C2, RAM 3GB, memori internal 32GB, versi Android 9.0 atau Pie, dan dibeli oleh kakak saya seharga 160 jutaan. Itu mau ngetes game atau mau curhat? Intinya, saat saya memainkan dengan spek HP tersebut, terkadang agak berat dan nge-lag. Udah malam juga, ngapain keluar? Kontrol terbilang cukup bagus dan inovatif, namun pergerakan kamera kurang enak diraba, kayak terlalu licin gitu. Selebihnya game ini sangat menarik dalam masalah grafik yang mendekati game horor sekelas Visi, dan konsep permainan yang interaktif menjadi kelebihan utama dari game horor Jurnal Malam ini. Assalamualaikum, Man. Ada apa telepon malam-malam? Waalaikumsalam. Sorry lah ya mengganggu nih, karena perlu banget. Kenapa, Man? Ada yang bisa dibantu nggak? Gini, aku besok mau... Hyuna, tunggu. Hyuna, kamu di mana? Hyuna. Hyuna.
Number 3, Misguided Never Back Home. Game ketiga, sama seperti game sebelumnya, yaitu memiliki dua versi. Satu untuk versi demo tentunya gratis, dan versi full gamenya hanya seharga 38 juta saja. Jika kalian menginginkan game horror Indonesia yang berkualitas, tentunya yang bisa kalian lakukan adalah mendukungnya dengan cara membeli game buatan Indonesia seperti game Misguided ini. Wajarlah jika animasi karakter agak kaku, karena gamenya tidak dibuat oleh perusahaan dengan sejuta karyawan lulusan S-Doger. Yang paling menarik sekaligus menjadi kelebihan dari game ini adalah penggunaan bahasa yang digunakan berbahasa Indonesia dan memiliki alur cerita yang terstruktur dengan baik. Di sini kita akan berperan sebagai seorang gadis cantik bernama Sylvia yang terjebak masuk ke dalam dunia mistis bersama teman dekatnya bernama Yumna. Meskipun kita bermain sendirian, tetapi Yumna akan menemani kita saat bermain. Yumna. Sylvia, syukurlah kamu bangun. Kita ada di mana, Yum? Aku tidak tahu, Sil. Tiba-tiba aku terbangun di sini bersamamu. Udah, jangan panik. Ada aku di sini. Ayo, kita cari bantuan. Ya. Jadi kalian dipastikan tidak akan terlalu merasa tegang di dada saat memainkan gamenya, kecuali kalau tegangnya di bawah. Silahkan kalian dukung developernya untuk terus mengembangkan game ini dan selamat menikmati Sylvia-nya. Number 4, One Time Indonesian Horror. Dan di urutan terakhir masih diasuh oleh seorang indie developer game yang sama dengan game kedua, yaitu Official Rima Studios. Terdapat beberapa kesamaan dengan game sebelumnya, seperti pada kontrol dan buton yang dipakai. Grafiknya juga masih terbilang bagus, namun untuk gameplay dan misi yang disediakan cukup sulit diselesaikan. Bukan karena tantangannya, tetapi karena tempatnya terlalu gelap dan rumputnya yang terlalu jangkung. Kalian bisa mendownloadnya secara gratis di Play Store, namun setiap kali kalian ingin memainkannya, diharuskan menonton iklan terlebih dahulu, supaya dapat menikmati keseruan dari game ini. Kita lanjutin besok PS-nya ya. Gamenya bercerita tentang seorang teman yang setia bersedia mencarikan obat di hutan yang tidak jauh dari kuburan. Obat tersebut nantinya akan dipakai untuk kesembuhan temannya yang sedang lumpuh. Namun kalian harus menemukan semua bahannya sebelum memasuki jam 4 pagi. Kurang lebih itulah 4 game horor buatan Indonesia yang seharusnya kita dukung agar bisa memberikan game-game terbaiknya dan bisa bersaing dengan para developer dari luar alam. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you in the next games.